يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya adadi ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng niat talabul ilm atus ilmu lillahi ta'ala untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a ibtigha'a mardatillah. Nomor kali niat i'tikaf datang masjid menika sunnah lillahi ta'ala. Para hadirin wal hadirat, pada sore hari ini pas menjelang buka puasa, saya akan membacakan untuk diri saya sendiri kagem kula piyambak niki nasihat-nasihat kagem kula piyambak khususipun dan kagem panjenengan sedaya. Nasihat-nasihat saking beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan aghnana Allah wa iyyakum bihalalihi an haramihi wa bi ta'atihi an maksiyatihi wa bi fadlihi amman siwah. Ketahuilah wahai saudara-saudara, dawuhnya beliau, semoga Allah mencukupkan kami dan kalian semua dengan hal-hal yang halal dan menjauhkannya dari hal-hal yang haram. Amin. Semoga Allah mencukupkan kita semua, mencukupkan kami dan kalian semua dengan taat kepadanya dan menjauhkan dari maksiat kepada Allah. Amin. Semoga Allah mencukupkan kita semua dengan fadlnya, cukup dengan fadlnya, jauh dari menggantungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Annal wara' anil muharramat wa syubuhat wa talabal halal wal akla minhu ma'adzina bil haram ra'san iktisaban wa aklan wa ghairu dhalik kullu dhalika min ahammil muhimmati fiddin. Dawuhnya beliau di nasihat kagem kula piyambak khususnya kagem panjenengan sedaya umumnya. Beliau dawuh sesungguhnya wirai warok niku wirai niku ngati-ngati, sak temene ngati-ngati ngedoi saking hal-hal ingkang haram, saking hal-hal ingkang syubhat, adus rezeki ingkang halal, maem ingkang halal, ngedoi sing haram, itu semua merupakan paling pentingnya di dalam urusan agama. Wa min afdhali ma yataqarrabu bihil ibad ila Allahi rabbil alamin. Dan paling utamanya seorang hamba taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terusipun para hadirin wal hadirat, takarrub mendekat diri kepada Allah iku lewat macam-macam. Ngaos ngeten iki nggih takarrub dumateng Allah. Sedekah nggih takarrub dumateng Allah. Napa ngamal ibadah liya-liya salat lan sapitunggalanipun niku takarrub dumateng Allah. Paling utamanya takarrub kepada Allah yaitu mencari rezeki yang halal, ngedoi rezeki sing haram, dahar sing halal, ngati-ngati hal-hal sing haram. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Para menungso mangano no bumi iki sing halal sing thayyib. Thayyib niku yang baik, proporsional. Kalau kita satu piring sudah cukup, yo ojo 2 piring. Nah, itu namanya tidak thayyib. Kalau memang ukurannya 2 piring, ya thayyib berarti. Tapi kalau sudah berlebihan namanya tidak thayyib. Juga yang penting halal, jangan makan yang haram. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Di antaranya jejak-jejaknya syaitan apa? Israf, berlebihan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan terhadap kalian semua itu sudah jelas-jelas musuh. Setan itu jelas-jelas musuh kita, maka jangan kita ikuti. Ayat lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Para hamba Allah, ini dawuhnya Allah, dan makanlah kalian dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian yang halal lagi thayyib. Takutlah kepada Allah, yang kalian semua percaya kepada Allah. Kita semua ini percaya kepada Allah, mukmin. Perintahkan Allah untuk makan yang halal dan yang thayyib. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta kalian dengan cara batil. Ya, jangan dengan cara batil. Illa an takuna tijarah, kecuali dengan cara jual beli itu boleh. Tijarah antara minkum, dengan saling ridho, meridhoi. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan takut akan kelaparan sehingga kalian membunuh jiwa kalian. Ini dulu anak-anak masih kecil, bayi-bayi masih kecil, karena orang tuanya takut kemudian dibunuh waktu masih kecil. Jangan engkau bunuh karena takut rezeki. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah kepada kalian itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang melakukan seperti itu, mengambil dengan cara yang haram, transaksi dengan cara yang haram, rezekinya dengan cara yang haram, membunuh karena khawatir tidak ada rezeki, udwanan wa zulman, dengan cara udwan dan zalim, fasawfa nuslihi nara, maka niscaya aku Allah akan memasukkannya besok di hari akhir ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan demikian itu bagi Allah sangat-sangat mudah sekali untuk memasukkannya ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kalian yaitu wirai, ngati-ngati, jogo saking sing haram. Saapi-api agamamu niku wirai. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh dumateng Abi Hurairah,
Dan ini sebetulnya tidak hanya ditujukan kepada Abi Hurairah, tetapi kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, kun waro'an, jadi sira wong kang wirai. Jadilah kamu orang yang wirai, orang yang ngati-ngati. Takun a'badan nas, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah, paling ibadahnya manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, talabul halal wajib, pados rezeki ingkang halal niku wajib hukumnya ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, talabul halal faridah, pados sing halal niku fardu. Fardune damel wazan faridah, banget fardune. Ba'dal faridah, sesudah banget fardune. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyibah, Allah mboten nampi kecuali yang baik. Allah enggak nampi dari yang haram. Sedekah ingkang barang sing haram, hasil sing haram disedekahno, Allah gak nampa. Fa inna wa amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah memerintahkan kepada rasul-rasul Allah. Faqala ta'ala, Allah dawuh, ya ayyuhar rusul, wahai utusan-utusan Allah, wahai rasul-rasul Allah, kulu minat thayyibat, daharo sira kabeh dari yang baik-baik yang halal, wa'malu sholihah, dan beramallah yang baik-baik, beramal solehlah kalian semua. Ini perintah Allah kepada Rasul-Rasul Allah, juga perintah Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Allah maha midanget, Allah maha mirsani, Allah ningali sedaya ingkang kula panjenengan lampahi. Dan besok kita dimintai pertanggungjawaban kali Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah dawuh di dalam surat yang lain Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, mangano sira kabeh saking perkara-perkara sing halal lagi thayyib dari yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Summa dzakara, kemudian Allah dawuh, ini hadis qudsi, ar-rajulah, seseorang. Ini hadis qudsi kalau enggak salah ya. Kalau enggak hadis qudsi ya berarti Rasulullah SAW dawuh menyebutkan ada seseorang asy'af aghbar, rambutnya mboten kupenan, awake ora kupenan, mergi kathah ngibadahe, kathah munajate tenggane pangeran, yutilu safar, dawakno ngibadahi, dawakno perjalanane, ya mutu yadaihi, menadahkan tangannya ila sama, ke langit, meminta Allah, ya Rob, wa mad'amuhu haram, tetapi orang tersebut makanannya haram, wa masyrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dimasuki hal-hal yang haram, tulangnya haram, dagingnya dari masuk hal-hal yang haram, darahnya, fa'anna yustajabulah, maka dari mana Allah akan mengijabahi doa orang tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, lahmun, daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari barang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh, kullu lahmin, setiap daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari barang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas baginya.
Qala sallallahu alaihi wasallam Rasul dawuh la anta ja'ala fi fika turaban, engkau masukkan ke dalam mulutmu turaban, pasir, debu, khairun laka, lebih baik bagi kamu, min anta ja'ala fihi ta'aman haraman, daripada engkau masuki mulutmu barang-barang yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh man iktasaba malan min ghairi hillihi, siapa orang yang nyambut gawe, siapa orang yang mencari rezeki, siapa orang yang mencari harta dari yang tidak halal, fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal min, maka jikalau harta tersebut disedekahkan tidak diterima oleh Allah. Wa in anfaqa, jikalau diinfakkan kepada istrinya, kepada anaknya, lam yubaraklah, tidak diberkahi oleh Allah. Wa in tarakahu khalfa dhahrihi, dan ketika ditinggalkan di belakangnya, disimpan, diinvestasikan, kana zadahu ilan nar, maka akan menambahkannya untuk mendorong ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh man ishtara sauban, siapa orang yang membeli baju bi asrati dirham, dengan harga 10 dirham, wa fihi dirhamun min haram, dan dari 10 dirham itu tercampur 1 dirham saja yang haram, lam yaqbalu Allahu lahu sholatan, Allah enggak menerima salatnya madam alaih, selagi bajunya masih ada padanya. Fa idza kana hadza fi thawb, dawuhnya bila Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jikalau ini ada pada baju, alladzi yakunu ushru sumunihi haram, ushru samani haram, yang mana 1/10-nya haram, karena 10 dirham yang 1 dirham haram, berarti 10 dirhamnya yang haram. Fa kaifa yakunul hal law kana thamanu kullu haram, maka bagaimana dengan baju yang ketika seluruh harta yang digunakan untuk baju, seluruh uang yang digunakan untuk baju itu dari haram. Wa idza kana hadza thawb alladhi yakunu ala zahiril jasad, dan ketika hal tersebut, dawuhnya Rasulullah, itu contoh pada baju yang dipakai di zahirnya jasad, di luarnya tubuh, kaifa yakunul hal fit ta'am, maka bagaimana ketika yang masuk yang haram itu dalam hal makanan, yang kemudian masuk fi batinil jasad, di dalam batin jasad kita, wa yajri fil lahm, dan menjadi daging, wadam menjadi darah, wal uruk menjadi otot, wal izam menjadi tulang, wasairi ajzail badan, dan menjadi anggota tubuh yang lainnya. Fata amalu, maka angan-angankanlah kalian semua jiddan, dengan sungguh-sungguh, wa am'anu, dan perhatikan dengan baik, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, wahdaru, dan tinggalkanlah yang haram. Ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara Islam, saudara-saudara seiman, dawuhnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faqala Ibnu Abbas dawuh, la yaqbalullahu ta'ala salat amri'in wa fi jawfihi luqmatu haram. Allah mboten nampi salatnya seseorang yang di dalam perutnya ada sesuap makanan yang haram. Ibnu Umar dawuh, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya, jikalau engkau salat sehingga engkau seperti hanaya. Hanaya itu seperti busur, busur itu melengkung saking banyaknya rukuk, saking banyaknya sujud. Fasumtum hatta takunu kal autar, dan engkau puasa seperti autar yang sangat kurus. Ini istilah saking banyaknya puasanya, lam yutaqabbal dzalik minkum, maka enggak diterima itu semua, illa kecuali biwara, dengan wirai, ngati-ngati saking makanan-makanan sing haram, makanan-makanan yang syubhah, hajiz, dengan wirai yang benar-benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dawuh, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal haram, perumpamaan orang yang menginfakkan
di dalam taat Allah, nginfak tenggene taat kepada Allah hal-hal yang mulia, tetapi minal haram, dari sumber yang haram. Masalul ladzi yaghsilu thawb al-mutanajjis bil baul, itu seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis dengan air kencing. Wadzalika la yutahhiru thawb, maka itu tidak bisa mensucikan baju. Walakinnahu yazidu fi najasatihi, tetapi akan menambahkan kenajisan. Maka dawuhnya Ibnul Mubarak, raddu dirhamin, mengembalikan 1 dirham bil syubhatin, yang didapatkan dari hal-hal yang syubhat, ahabbu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah minat tasadduq, daripada bersedekah bimi'ati alfi dirham, dengan 100.000 dirham, bami'ati alfin, dan 100.000, bami'ati alfin, dan 100.000, hatta ada sita mi'ati alfin, sehingga beliau menghitung sampai 600.000. Mengembalikan 1 dirham yang syubhat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya Sahal bin Abdullah At-Tustari, man akalal haram, siapa orang yang makan haram, asad jawarihu, maka jawarihnya akan selalu meminta dan mengajak untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah mengulang berkali-kali di dalam Al-Quran, diulang berkali-kali. Ini sebuah petunjuk betapa pentingnya kita warok, kita wirai di dalam hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang syubhat. Ketika kita sudah terlanjur memakan yang haram, jangan putus asa. Putus asa itu sifatnya setan. Ketika kita putus asa, sudah banyak yang haram. Kalau gitu saya akan melanjutkan yang haram, percuma saya tobat kepada Allah. Itu tanda pintu tobat dia ditutup oleh Allah. Karena apa? Selama kita mau taubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Baik orang-orang yang asrofu, yang sudah berlebihan di dalam maksiat kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa pada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada panjenengan semua. Ini sangat penting sekali. Ini harus kita komitmen, tidak hanya pada diri sendiri, tapi harus pada keluarga kita, istri kita, anak kita, harus kita kasih tahu agar istri kita, anak kita tidak mendorong suaminya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, agar istri dan anak justru mendorong suaminya untuk mencari yang halal, karena sejatinya yang halal itu adalah yang mulia, yang halal itu yang akan mendorong ke surga Allah, dan yang haram itu yang akan melemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal haram, siapa orang yang meninggalkan yang haram, siapa orang yang siap ngempet nahan untuk selalu cari yang halal dan meninggalkan yang haram, wajadal halal, maka Allah akan menggantinya, akan memudahkannya kepada hal-hal yang halal. Ini kalau kita lihat kisah-kisah para salafuna as-salih. Ibnul Mubarak, beliau dari Khurasan itu daerah Iran, ila Syam, menuju ke Syam. Syam itu Syria, sudah jauh sekali jaraknya. Fi kolam, beliau itu pernah meminjam pena, ista'arahu, yang beliau pinjam, wanasiya ayyarudau, dan beliau lupa tidak mengembalikannya. Maka beliau kembali lagi ke Khurasan untuk mengembalikan pena tersebut. Saking hati-hatinya beliau. Raja Ibrahim bin Adham,
wali min auliyaillah Ibrahim bin Adham yang terkenal kewaliannya. Beliau kembali dari Kudus, dari Baitul Maqdis, dari Palestina ilal Basrah, kembali ke Basrah. Untuk apa? Untuk mengembalikan tamroh, kurma yang sapotot, yang jatuh fi tamrin ishtarahu halal wazni, yang ketika beliau beli kurma di Basrah, ternyata ada satu kurma yang tercampur, yang jatuh dan masuk ke keranjang beliau, dan beliau lupa tidak dikembalikan. Ingat-ingat ketika di Baitul Maqdis, maka beliau kembali ke Basrah untuk mengembalikan satu kurma tersebut. Zunnun al-Misri ketika itu mahbusan, fahamalat ilaihi imra'ah salihat ta'aman halalan min zamani ghusliha faraddahu wa qala ja'ani ala tabaq zalim, yakni sampai akhir dan contoh-contoh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting sekali kita perhatikan. Jadi yang pertama kali harus kita perhatikan yaitu kehalalan terlebih dahulu, kemudian kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya bukan berarti kalau kita belum bisa yang halal kemudian enggak beribadah, ya enggak seperti itu. Maksudnya kehalalan itu sangat penting sekali. Jadi jangan dikira ketika ada orang yang kaya raya tapi dari yang haram itu mulia, tidak. Begitu juga orang yang miskin tapi dari yang haram itu mulia, tidak. Tetapi kemuliaan itu dari yang halal. Ketika dia banyak uang dari yang halal, maka itu mulia. Ketika uangnya dikit tapi halal, itu adalah mulia. Jadi halal itu adalah ukurannya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh salafuna as-salih. Nah, ini sangat penting sekali. Yang terakhir, mungkin sebagai penutup, sampun maghrib napa dereng? Dereng ya, sebagai penutup ini, kalau biasanya kita nyambut gawe dawuhnya beliau, yang kita ajak transaksi itu mesti tidak lepas dari 3 golongan. Mesti boten lepas saking 3 golongan. Nomor 1 yaitu rajulun masyhurun ma'rufun bisolah, orang yang sudah dikenal kesolihahannya. Jadi kan jual beli kalian yang wis jelas-jelas solehnya, jelas-jelas baik, jelas-jelas itu orang yang soleh. Maka kalau seperti itu tajuzu muamalatuhum, jenengan angsal muamalah kalian yang kalau wau tanpa jenengan takok-takoki, mboten sisa ditakok-takoki. Mergo dhahirit yang kalau wau wis soleh. Nomor kali terkadang kita itu transaksi majhulun dengan orang-orang yang majhul keadaannya, tidak kenal ini orang baik atau orang yang sumber hartanya ini haram, enggak tahu karena tidak kenal. Maka kalau demikian dawuhnya beliau boleh muamalah dengan mereka, tetapi yustahabu soal, disunahkan untuk bertanya terlebih dahulu, in amkana jikalau memungkinkan, birifkin dengan lemah lembut, aduna idain dan dengan cara tidak menyakitkan hatinya, ditaftis hanya kepada temannya, dia itu hasil kerjanya apa, sebaiknya ditaftis dawuhnya beliau untuk ngati-ngati, untuk wirai. Kemudian yang kedua al-ma'rufun bitahlil, orang yang sudah jelas-jelas sumbernya haram. Ini kalau dalam kitab fikih dijelaskan bagaimana ketika kami menjual sesuatu kepada seseorang yang jelas-jelas uang bayarnya itu dari hasil yang haram, penjualnya halal, tetapi uang yang dikasihkan kepada penjual itu dia tahu dari yang haram. Nah, kalau sudah jelas yang haram maka tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tidak jelas boleh, tapi itu syubhat yang
baik adalah menjauhinya, karena rezeki hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya jikalau Allah yu'izzu man tasha may yasha, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberikan kerajaan, memberikan rezeki, memberikan anugerah kepada yang dikehendaki, dan Allah mencabutnya kepada yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, Allah memuliakan yang dikehendaki, wa tudhillu man tasha, dan menghina yang dikehendaki. Maka tidak usah takut untuk tidak dapat rezeki yang halal, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Ghani. Yang terpenting kita takwa kepada Allah, kita ikhtiar mencari yang halal, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fondasi utama bagi kita untuk beribadah, untuk besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan salim Ramadan lana wa tasallam inna mutaqabbala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkan kami, minan nar, dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal siyamana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.